Komik pertama. Aku cuman pengen pin BB kamu aja boleh? Komik kedua, Casino Kings. Tiarap apa diam di tempat? Semuanya tiarap, lalu diam di tempat. Yang dimana kedua film ini adalah dua film komedi action yang sangat gue tunggu banget dan hasilnya sangat memuaskan. Tapi ketika di komik ketiga yang Revolution Santet Cabinet kemarin, aduh kacau hancur. Kok nggak gerak-gerak? Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Mohon maaf ya, gua hari ini juga agak lebih sedikit emosi banget karena gua habis nonton filmnya Comic 8 Revolution Santet Cabinet, yang dimana ini merupakan sebuah bentuk konsep reboot dari project Comic 8 yang udah pernah kita lihat di zaman-zamannya karya Anggi Umbara tahun 2014 sampai kepada tahun 2016. Lebih tepatnya, saat itu Bang Anggi Umbara belum random sama sekali ya. Yang dimana karya-karya beliau di komik pertama, komik kedua, itu semuanya oke banget. Yang dimana kita bisa melihat komikanya juga oke. Yang dimana mereka punya dinamika yang unik serta ciri khas mereka masing-masing. Dan plot ceritanya gak mangsa dan terstruktur dengan rapi. Dan bahkan actionnya gila-gilaan. Dan efeknya tidak berlebihan sama sekali. Pokoknya intinya mengenai film Comic 8 yang gua tahu ya, itu semuanya balance pak. Tapi mohon maaf ya, pas gua ketika pertama kali menonton film Comic 8 Revolution Santet Cabinet yang satu ini, kesan pertama gua adalah ini bukan Comic 8 yang gua kenal. Oke, wajar. Karena lagi-lagi semua komika yang tampil di film ini adalah komika yang ada di era sekarang. Beda halnya dengan 10 tahun yang lalu. Yang dimana zaman dulu itu masih pakai sebuah komika seperti kayak Panji Pragiwaksono, ada Bang Kemal, almarhumah Babe Cabita, Bang Bintang, Bang Viko, Bang Mongol, G Pamungkas, ya kan? Itu semuanya mereka memiliki sebuah dinamika yang oke. Sehingga pada akhirnya output filmnya juga oke banget, men. Makanya gue suka mengenai filmnya Comic 8 yang zaman-zamannya Bang Anggi Umbara ini ya. Tapi di film ini, aduh mohon maaf ya, komika yang dipakai, mohon maaf untuk penampilan mereka di film ini asal nyomot doang. Asal nyomot dan gua nggak bisa merasakan chemistry antara mereka semuanya. Dan plotnya, mohon maaf, hancur pak. Hancur banget. Tidak ada struktur yang jelas dan asal dipakai aja. Ya. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang udah familiar dengan Comic 8 yang pertama, plot di film ini hampir sama seperti film Comic 8 pertama. Hampir sama, cuman untuk outputnya agak berbeda. Yang dimana film ini akan menceritakan tentang dua sepasang dukun yang bernama Ki Bagus dan juga Ni Gendis, yang diperankan oleh Haji Andre Taulani dan juga si Bu Hesti ya. Yang dimana mereka berdua ini udah pernah gue lihat di zaman-zamannya acara Lapor Pak. Yang dimana itu merupakan sebuah bentuk acara komedi yang udah pernah ada di Trans 7 ya. Seperti itu, makanya sampai sekarang ya, gue juga adalah orang yang suka dengan acara Lapor Pak. Karena itu membuat gue callback kepada zaman-zamannya Extravaganza, OVJ, yang dimana itu membuat gue tuh sampai terpingkal-pingkal nontonnya, seperti itu ya. Dan ketika hal itu akan diadaptasi kepada film Comic 8 ini, jujur gue tidak bisa merasakan unsur Comic 8-nya pak. Karena apa? Yang ada malahan si Lapor Pak ini, jadi unsur komedinya, unsur spektikelnya itu adalah acara Lapor Pak banget. Karena apa? Karena kebanting dengan dua aktor legend ini, Haji Andre sama Ibu Hesti, yang dimana mereka berdua ini udah diangkat banget ke Lapor Pak. Jadi unsur komedinya, unsur jokesnya itu semua di Lapor Pak semua pak. Tapi entah kenapa di film ini gua tidak ketawa sama sekali. Karena apa? Karena kebanyakan efek yang berlebihan. Contoh, setiap scene ketika mereka lagi ngejokes, ketika mereka lagi mencari sebuah reaksi para penonton, itu mereka pakai visual efeknya seperti kayak ala-ala TikTok banget. Bahkan gak cocok kepada film versi layar lebar, yang literally versinya jauh lebih profesional. Aduh, kacau banget ya. Jadi pertanyaannya, siapakah yang ngedit pak? Mohon maaf ya, yang ngedit film ini tuh kayak anak-anak Gen Z yang baru belajar program editing video.
Mohon maaf, itu yang kata Pak. Setiap jokesnya selalu ada efeknya berlebihan dan itu nggak lucu sama sekali Pak. Nggak lucu. Aduh, padahal sutradara di film ini adalah sutradara yang pernah mengerjakan film Dylan pertama. Yang dimana gue akui, meskipun gue benci dengan film Dylan, tapi film Dylan pertama membuat gue langsung cinta kepada proyeknya Pak. Karena apa? Unsur romanisnya, bahkan unsur semua plot ceritanya itu nyambung. Semua plot nyambung, bahkan semua eksekusinya juga oke. Meskipun gue adalah tipe orang yang benci banget dengan tema-tema dramatis ala-ala romansa anak-anak SMA ya. Karena itu bukan sebuah tipe gue banget gitu loh. Tapi meskipun tuh filmnya oke Pak. Jadi ya gue ketika nonton versi yang komiknya ini lah kok jadi begini amat gitu loh. Itu Pak ya, satu. Kemudian untuk plotnya, inti ceritanya itu sebenarnya oke, gue suka. Yang dimana film ini akan menceritakan tentang dua dukun yang paling tersohor dan juga hidup abadi di sini, yang bernama Ki Bagus dan juga Nick Gendis, yang berusaha untuk menyantet para anggota kabinet di Indonesia karena jasa mereka udah nggak diakui ketika mereka berusaha untuk mengusir para pasukan Belanda ketika era peperangan bangsa Indonesia dulu. Sebenarnya itu plotnya bagus, fantastis dan juga penuh dengan berbagai macam efek-efek CGI. Bagus Pak, cuman eksekusinya tidak rapi dan bahkan setiap adegan itu loncat-loncat Pak. Loncat-loncat dan bahkan ada beberapa yang nggak nyambung. Dan ini mungkin buat kamu-kamu yang minta gue untuk membandingkan antara film agak lain, Milapatiku, dan juga film ini, mohon maaf ya, berbeda. Setiap komedi film memiliki format mereka masing-masing dan lo gak bisa menyamakan tentang film komedi ini dengan si agak lain. Gak bisa Pak. Karena apa? Agak lain dan juga komedi ini memiliki format komedi yang berbeda-beda. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang ingin membandingkan film ini kepada agak lain, mohon maaf, itu tidak apple to apple. Tapi kalau mungkin buat kamu-kamu nih yang ingin membandingkan film ini kepada prequel sebelumnya, oke, masuk akal. Kenapa? Yang ngegarap adalah orang yang berbeda. Otomatis jangkar yang dibawa ke film ini sebagai anchornya itu juga berbeda men. Formatnya beda, bahkan jokes yang berbeda. Karena, mohon maaf ya, setiap jokes yang diambil itu adalah jokes yang garing banget Pak. Segaring-garingnya. Gua ketawa aja udah nggak bisa. Karena apa? Jokesnya garing banget Pak untuk era-era gua di Gen Z ini ya. Karena gini, gue tuh adalah anak kelahiran tahun 99 yang dimana gue udah tahu bagaimanakah format komedi zaman-zamannya Sule, Parto, ya kan, bahkan Ibu Nunung. Aduh, itu adalah sebuah format komedi yang sangat gue suka men, karena ya setiap jokes itu adalah sebuah jokes yang langsung improve aja. Tapi di film ini ketika jokesnya dikeluarkan itu scripted banget Pak. Itu scripted banget. Artinya apa? Artinya ketika jokes itu akan diberikan sebuah bentuk naskah yang tertulis, ketika akan dibicarakan, itu hasilnya tidak akan natural Pak. Alhasil jadinya garing. Aduh, kacau banget Pak. Makanya semua acting para pemain di film ini untuk para komikanya itu kebanting sama Haji Andri sama Ibu Hesti Pak. Beda, makanya aduh saya banget Pak. Semua pemain-pemain aktor di film ini yang bisa acting cuma Andre Taulani sama Ibu Hesti serta Cak Lontong sama Om Indro. Itu aja Pak. Sisanya kayak pemainnya nggak ada resume gitu loh. Ya astaga, nggak ada briefingnya bagus lah, nggak ada pengarang yang jelas. Sayang loh Pak, sayang banget loh. Aduh astaga, aduh. Makanya mohon maaf ya, hal ini berbeda banget dengan zaman-zamannya Anggi Umbara. Mohon maaf, ketika Abang Anggi Umbara mengerjakan komik dulu, yang saat itu ya, gue tuh belum tahu mengenai siapa Babe Cabita, siapakah Panji Pragiwaksono, siapakah Ko Ernest, siapakah Bang Kemal. Tapi ketika film komik akan dikerjakan, Bang Anggi tahu dia bisa mendirect semua beberapa aktor-aktor ini yang akan naik ke permukaan. Alhasil ketika mereka tampil di filmnya yang versi layar lebar ini ya, potensi mereka, bahkan skripnya, serta semua berbagai macam logat mereka, itu alhasil nyambung Pak. Nyambung dan bahkan terstruktur dengan rapi. Oke, jadi ya sorry ya, film ini tuh aduh failed banget Pak. Bahkan ini ya, pas gua tonton kemarin,
itu gua lihat semua para penontonnya ya, para penontonnya ketika di pertengahan film itu semuanya cabut, Pak. Cabut, banyak banget yang walk out di film ini. Dan gua sebenarnya adalah orang yang sebenarnya itu bisa aja walk out, tapi demi review, demi gua bikin konten untuk kalian ini, alhasil gua berusaha untuk tahan, Pak. Gua tahan banget karena ya aduh mohon maaf, Pak, setiap jokes ya hanya bisa dimengerti oleh orang-orang gen milenial, orang-orang yang tua, Pak. Tapi ya gue bisa bilang juga bukan yang tua-tua banget ya, karena ya gue udah mengerti tentang jokes era-era extravaganza, awas sudah sulit segala macam. Aduh, itu sebuah bentuk format komedi yang luas aja, tapi di film ini seperti kayak scripted banget. Ya udah kacau, Pak. Aduh. Bantuin udah Amsyong ini. Ah, lawan sendiri. Saya tidak mau durhaka saya. Tapi gue harus akui ada beberapa CGI yang mulus di film ini. Yang pertama ketika ada sebuah adegan ketika si Ki Bagus dan juga nih gadis ini akhirnya melakukan sebuah bentuk ritual untuk si iblisnya, Pak. Yang dimana gue suka ketika sebuah portal merah yang muncul tuh itu mulus banget, Pak. Itu mulus dan itu gue bisa melihat itu komputernya rapi, Pak. Rapi banget. Jadi nggak ada CGI yang kasar segala macam. Well, CGI di film ini oke kok sebagai bentuk film komedi, tapi untuk naskahnya serta ceritanya dan juga para komika-komika yang tampil di film ini, aduh udah nggak bisa acting, Pak, nggak bisa acting. Ada beberapa yang blocking juga salah segala macam. Ya udah, aduh kacau, Pak, kacau. Dan juga gue pengen bahas mengenai beberapa soundtracknya di film ini. Jujur bagus, men. Itu semua soundtrack di film ini tuh nyambung kepada semua adegan ketika gue masih ingat ketika si Ki Bagus dan juga Niken di situ bertarung di sebuah lahan yang besar. Tapi musiknya adalah musik-musik yang musik-musik era-era tahun 90-an, Pak. Waduh, pas gue ketika lihat, gokil sih, bagus, itu bagus tuh. Itu sebuah bentuk adegan yang gokil, tapi sisanya juga kayak ya begitu, Pak. Mohon maaf ya, gue tidak menikmati film Comic 8 Revolution ini. Bahkan gue ketika nonton, gue pertama kalinya langsung buka HP di pertengahan film. Karena gue saking gak enjoynya, gue saking tidak bisa menikmati hasil inti film ini, alhasil gue terus buka HP dan ingin ngecek jam berapa sekarang, Pak. Sakit segitunya, Pak, karena mohon maaf ya, gue ketika nonton film itu ya, gue tuh jarang banget buka HP dan gue jarang buka jam berapa. Karena saking gue tuh bosen banget, bahkan gak nyampe ke otak gue. Saking boringnya, Pak, demi untuk gak walk out ke film itu. Kesel gue. Maaf ya, gue sebagai penonton sangat kecewa kepada film ini. Karena gue pikir sutradaranya bisa mendirect semua para komika yang tampil di film ini juga punya sebuah power acting yang bagus. Tapi di film ini seperti kayak apa ya? Kayak sebuah komedi tapi berusaha untuk try to funny gitu loh. Nah, film ini itu berusaha untuk memberikan sebuah kesan yang lucu tapi dengan cara scripted. Sedangkan kalau gua bandingkan kepada film komik yang zaman-zaman dulu, komedi itu flow aja, ngalir dan juga itu relate kepada zaman sekarang. Nah, itu dia makanya gue suka pas zaman-zamannya Babe Jabita ketika dia ngelawak beberapa dengan si Mad Dog segala macam. Itu legend banget sih, Pak, legend banget. Makanya dia kalau gua bandingkan sih ya, well ini sebuah versi yang downgrade banget. Mereka punya potensi tapi itu semuanya disia-siakan oleh sebuah naskah yang terlalu maksa. Nah itu dia, Pak, mohon maaf ya. Aduh, yaudah ya, mengenai film komedi ini kalau buat skornya gua kasih skor sekitar 4/10. 4/10, yang 3-nya gua kasih skor buat si Haji Andre, Ibu Hesti, sama Cak Lontong. Udah, sisanya cuma sebagai ya cuma biasa aja, Pak. Biasa banget dan bahkan mohon maaf jelek banget. Aduh astaga. Aduh, kacau. Ya udahlah ya. Nah, sekarang gua saran kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai film Comic 8 yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.